Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. 3 putaran pertama berlari-lari kecil dilanjutkan dengan berjalan biasa. Tawaf dimulai dan diakhiri pada garis batas pada sudut dinding Ka'bah di mana Hajar Aswad berada. Selama mengitari Ka'bah, jemaah dilarang berhenti dan harus bergerak mengitari Ka'bah. Sebagaimana halnya matahari yang menjadi pusat sistem tata surya dengan manusia-manusia yang bergerak dalam sebuah gerakan melingkar berlawanan dengan arah jarum jam. Ka'bah merupakan bangunan pertama di muka bumi. Jika dilihat pada peta dunia, Ka'bah terletak di tengah-tengah dunia dengan jarak dari tiap-tiap benua relatif sama. Ka'bah disebut juga Baitullah, yakni rumah Allah. Bentuknya menyerupai kubus dengan ketinggian 15 meter dan lebar dinding sekitar 10 meter. Dibangun dari batu-batu hitam keras yang tersusun secara sederhana. Keempat dindingnya diberi nama khusus dan ditutupi kelambu dari sutra yang disebut kiswah. Pada dinding Ka'bah sebelah timur di samping Hajar Aswad terdapat pintu yang diberi nama Al-Burq, setinggi 2 meter, terbuat dari campuran logam, emas dan perak, serta dihiasi dengan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran tentang Ka'bah, sholat, haji dan tauhid. Hajar Aswad yang berada pada ketinggian 1 meter dari lantai dasar merupakan batu hitam dari jenis rubi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga melalui malaikat Jibril. Hajar Aswad terlihat begitu licin karena terus-menerus dibilas minyak wangi, dikecup, dicium, diusap-usap oleh jutaan bahkan miliaran manusia sewaktu para jemaah datang ke Baitullah untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Sebuah hadis sahih menyebutkan Hajar Aswad dan makam Ibrahim adalah batu rubi dari surga yang kalau tidak karena sentuhan dosa-dosa manusia akan dapat menyinari seluruh jagat raya. Hadis lain menyebutkan bahwa Allah akan membangkitkan Hajar Aswad pada hari kiamat. Ia akan menjadi saksi terhadap orang-orang yang pernah menyentuhnya dengan ikhlas dan benar. Bagi seseorang yang menunaikan haji dan umroh, mencium, mengusap, ataupun memberi isyarat pada Hajar Aswad merupakan suatu janji setia bahwa ia akan mentaati Allah, memenuhi perintahnya, dan menjauhi larangannya. Berdasarkan riwayat hadis inilah, setiap jemaah haji dan umroh selalu menjadikan Hajar Aswad sebagai target buruan untuk dicium, diusap, atau kadangkala cukup dengan memberikan lambaian tangan dari kejauhan karena banyaknya jemaah yang datang dan saling berdesakan. Di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah terdapat dinding dengan lebar sekitar 2 meter yang diberi nama Dinding Multazam. Tempat ini merupakan salah satu tempat dari 3 tempat yang paling mustajab untuk bermunajat atau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang sudah melakukan tawaf biasanya berebut untuk mencurahkan isi hati dan menghadap Allah dengan doa-doa yang biasanya selalu diiringi dengan cucuran air mata. Dua lokasi lain yang mustajab adalah Raudah di dalam Masjid Nabi atau Nabawi di Madinah Al-Munawwarah dan saat wukuf di Padang Arafah. Di depan pintu Ka'bah, tepatnya di depan makam Ibrahim, terdapat tempat yang banyak dipergunakan oleh para jemaah untuk melakukan sholat, disebut Al-Mijan. Disinilah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam
berdiri sejenak sebelum mereka bekerja kembali membangun Ka'bah. Makam Ibrahim adalah batu tempat Nabi Ibrahim berpijak. Pada saat membangun kembali Ka'bah, di atas batu ini terlihat bekas jejak kaki Nabi Ibrahim. Batu ini merupakan suatu benda ajaib dan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Batu ini dapat naik ke atas dan turun sendiri sesuai dengan perintah Nabi Ibrahim ketika ia membangun tembok Ka'bah. Sesungguhnya makam Ibrahim adalah salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah dan satu dari dua batu permata yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kelak mendekati hari kiamat. Batu Ibrahim dan Hajar Aswad akan ditarik kembali oleh Allah ke surga. Salah satu bangunan yang merupakan bagian dari Ka'bah adalah Hijr Ismail. Sebagaimana sabda Rasul pada istrinya Siti Aisyah, masuklah ke dalam Hijr Ismail, sebab dia adalah bagian dari Baitullah. Karena itu bagi jemaah yang sholat dan berdoa di dalam Hijr Ismail seakan berada di dalam Ka'bah. Dan tempat ini diyakini pula sebagai salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa. Hijr Ismail terletak di sebelah utara Ka'bah, dipagari tembok rendah berbentuk setengah lingkaran setinggi 1 meter lebih. Tembok ini disebut Al-Hatim, yang merupakan bagian yang harus ikut dikitari pada saat melakukan tawaf. Tidak jauh dari dinding Hajar Aswad, pada sebuah rumah kecil yang sekarang berada di lantai bawah, persis di sebelah tenggara Ka'bah, terdapat sumur air Zam-Zam. Zam-Zam dalam bahasa Arab berarti air yang melimpah. Sumur ini mengeluarkan air Zam-Zam tanpa habis-habisnya hingga hari kiamat. Mata air Zam-Zam juga tidak pernah kering, walaupun berjuta-juta manusia meminumnya setiap hari, terutama pada musim haji. Bahkan dengan peralatan canggih, orang-orang yang berada di Masjid Nabawi Madinah sekarang dapat meminum air Zam-Zam. Sejarah air Zam-Zam ini tidak lepas dari sejarah Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mencari air untuk menyelamatkan putranya Ismail sambil berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sekitar 4.000 tahun yang lalu, yang pada akhirnya menemukan sumur Zam-Zam ini. Sedangkan peristiwa lari-lari kecil Siti Hajar antara Bukit Safa dan Bukit Marwah ini kemudian diabadikan sebagai proses sa'i yang termasuk salah satu rangkaian dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Jarak antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sekitar 405 meter yang saat ini dihubungkan oleh bangunan panjang berlantai 2 dengan lebar 20 meter. Jalur sa'i dibagi menjadi 4 jalur, masing-masing 2 jalur untuk pejalan kaki dan 2 jalur lagi untuk orang-orang yang sakit yang harus didorong dengan kursi roda. Perjalanan sa'i sekarang ini tidaklah terlalu melelahkan, karena di sepanjang jalur sa'i terdapat banyak saluran penyejuk ruangan AC dan kipas angin yang terus-menerus menghembuskan angin segar. Seandainya tidak kuat, para jamaah pun dapat beristirahat sejenak di pinggir jalur sambil minum air Zam-Zam yang tersedia di sepanjang jalur sa'i. Hanya saja karena perjalanan sa'i ini merupakan ibadah napak tilas, maka para jemaah dianjurkan untuk menjalani dengan penuh hikmat dan khusyuk sambil membayangkan derita dan kesulitan Siti Hajar saat mencari air untuk putranya Ismail.